Di awal film, kita dibawa ke salah satu penjara yang berada di Amerika. Terlihat di sana ada segerombolan geng napi yang hendak membuli napi lain bernama Bond. Di sini Bond malah menantang geng napi tersebut dengan mengatakan kalau kalian kurang banyak jika ingin menyentuhku, hingga terjadilah pertempuran. Setelah semuanya dikalahkan, Bond sekarang menjadi penguasa penjara paling disegani dan ditakuti. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian, akhirnya Bond dibebaskan dari penjara tersebut. Sekarang Bond ingin hidup normal, dengan mengontrak di sebuah rumah milik seorang kakek tua. Tak lama kemudian kita diperkenalkan dengan anak si kakek tua yang bernama Ernie, ini orangnya. Di sini Ernie menegaskan kepada Bond, kalau mengontrak di sini tidak boleh membawa gangster, senjata, dan menyetel musik secara keras-keras. Adegan beralih ke sebuah tempat pertarungan jalanan. Kita akan diperkenalkan dengan salah satu manajer pertarungan yang bernama Pinball. Diberitahu kalau Pinball adalah orang yang memiliki petarung untuk diduelkan di tempat tersebut. Tak lama datang mafia kelas kakap yang sangat dihormati, sekaligus orang yang berkuasa di tempat itu. Ia bernama James, ini orangnya. Ternyata James juga mempunyai seorang petarung andalan yang sama sekali tidak pernah terkalahkan oleh siapapun. Ini dia petarung James yang bernama Hammerman. Terlihat tubuhnya yang besar dan kekar, ditambah dengan wajah yang sangar membuat Hammerman sangat terlihat mengerikan. Saat ini petarung milik Pinball akan ditarungkan dengan petarung James yaitu Hammerman, hingga pertarungan pun dimulai. Dengan sangat mudah Hammerman mampu mengalahkan petarung Pinball. Setelah itu Pinball pun memberikan uang taruhannya kepada James. Terlihat raut wajah James yang sangat menyepelekan Pinball, sebab semua orang di sana sangat menghormati James. Ketika Pinball masuk ke dalam mobil, tiba-tiba ia dikagetkan dengan kedatangan sosok Bond yang sudah berada di sana. Bond mengatakan kalau ia ingin menjadi petarung Pinball untuk melawan Hammerman. Namun jelas Pinball menolak, karena ia tidak mau kalah taruhan lagi mengingat Pinball juga belum mengenal siapa Bond dan bisa apa Bond. Kemudian Bond mencoba meyakinkan Pinball dengan memberinya sejumlah uang untuk ditaruhkan. Bahkan Bond juga bersedia bertarung dengan siapa saja untuk membuktikan kalau ia layak melawan Hammerman. Pada akhirnya Pinball pun mau membawa Bond ke arena pertarungan. Bond sempat bertemu dengan James yang saat itu hendak pergi karena ada urusan. Di sini Bond terus melihat ke arah pacar James dan hal itu tentu membuat James merasa risih. Lalu ia mencelepok pacarnya sendiri untuk membuktikan kalau wanita ini adalah miliknya. Karena takut memancing amarah James, Pinball pun segera membawa Bond masuk ke arena. Dan ia akan ditandingkan dengan seseorang yang cukup lumayan besar namun sedikit buncit. Saat pertandingan berlangsung, ternyata Bond mampu mengalahkan musuhnya kurang dari 5 detik. Setelah mengetahui kehebatan Bond, Pinball berjanji akan membawa Bond melawan para petarung lainnya sampai Bond bisa bermain dengan Hammerman. Di sini Bond malah bertanya tentang si wanita yang tadi dibawa James. Pinball pun langsung memperingatinya untuk tidak bermacam-macam dengan si wanita itu, karena hal itu tentu akan mengusik James sang penguasa wilayah ini. Namun karena Bond terus menanyakan si wanita, akhirnya Pinball menceritakan sedikit yang ia tahu. Si wanita sebenarnya sudah mempunyai suami, namun karena James menyukai wanita tersebut, ia menjebak si suami sampai masuk penjara. Kemudian si wanita dibuat menjadi pecandu berat, sehingga si wanita sekarang sangat tergantung kepada James. Di sini kita masih belum diberitahu kenapa Bond tertarik dengan pacar James, serta sangat ingin bertarung dengan Hammerman. Di sisi lain kita akan diperlihatkan kesadisan James sang penguasa wilayah. Saat itu James sedang makan malam bersama salah satu kliennya. Namun karena kliennya itu mengatakan James terlihat sedikit tua, ia pun berdiri sambil berjoget lalu menghabisi klien tersebut. Di balik itu terlihat Bond sedang bermain catur bersama si kakek pemilik kontrakan. Namun tak lama kemudian, ia pun dijemput oleh Pinball untuk kembali bertarung. Pinball membawa Bond ke tempat berbeda untuk kembali dipertarungkan. Di sana terlihat 2 orang wanita yang sedang bertarung. Setelah pertarungan itu selesai, Pinball menghampiri manajer di sana dan memintanya untuk mengeluarkan petarung terbaik miliknya. Ini dia petarung terbaik di sana yang mempunyai gigi emas. Awalnya Bond sempat diremehkan, namun ternyata Bond mampu membaca pergerakan musuhnya hanya dengan sekali pukulan. Setelah petarung itu tumbang, si manajer musuh yang tidak mau kalah taruhan begitu saja kembali menantang Bond dengan 2 petarung sekaligus. Dengan santai Bond mengiyakannya, dan dengan mudah kedua musuhnya itu tumbang. Si manajer yang merasa kesal, ia menaruh uang tersebut di dalam sangkar burungnya, lalu menyuruh semua anak buahnya agar melawan Bond. Satu persatu anak buah si manajer berhasil Bond hajar, hingga Bond berhasil mengambil paksa uang taruhan tersebut. Ketika hendak pergi, Bond dihampiri oleh petarung wanita yang nampak ingin melawan Bond. Namun ternyata si wanita hanya ingin Bond untuk menghubungi nomor teleponnya saja.
Semenjak itu pinball membawa Bon ke berbagai arena pertarungan, dan Bon selalu saja memenangkannya. Oleh sebab itu pinball mendapatkan banyak sekali uang, bahkan sekarang pinball bisa membeli mobil antik yang sangat mahal. Di sini pinball mengatakan kalau dulunya ia hanya seorang manajer yang sering diremehkan banyak orang. Namun setelah pinball menjadi manajer Bon, semua orang nampak memberi sedikit hormat kepada pinball. Ia sangat berterima kasih karena Bon telah datang ke kehidupannya. Saat Bon pulang, tak sengaja ia bertemu dengan Ernie, anak dari pemilik kontrakan. Melihat Bon yang sedikit terluka di pelipisnya, Ernie langsung bergegas untuk mengobati Bon. Ia juga sempat bercerita tentang seorang anak yang selama ini ia asuh, dan sekarang si anak sering merengek ingin bertemu dengan orang tua kandungnya. Yang jadi masalah ia tidak tahu keberadaan orang tua anak tersebut. Esok harinya James yang sedang gabut, ia menyuruh anak buahnya untuk masuk dan akan diduelkan dengan anjing-anjing miliknya. Di balik itu terlihat Bon sedang bermain bersama anak asuh yang semalam diceritakan Ernie. Malam harinya James pun membawa Hammerman untuk bertarung melawan Bon. Ternyata selama ini Hammerman diberi obat kuat agar tidak ada yang bisa mengalahkannya. Hammerman dengan badan besarnya terlihat sangat mengerikan, namun Bon sepertinya sangat santai dan tidak sedikit pun takut melawan Hammerman. Di pertarungan ini Bon mampu menghajar telak Hammerman, bahkan tanpa sekalipun tersentuh, Bon bisa menumbangkan Hammerman dengan mudah. Saat pinball hendak mengambil uang taruhannya kepada James, terlihat ia sedikit canggung dan ketakutan. Setelah itu James yang cukup tertarik dengan Bon, ia mengundang Bon untuk datang ke rumahnya, sambil mengatakan kalau ia tidak suka penolakan. Singkat cerita Bon dan pinball mendatangi rumah James. Di sini James mengungkapkan ketertarikannya kepada Bon, dan ia bersedia membawa Bon ke pertandingan yang lebih besar. James juga sempat menunjukkan seorang petarung yang pernah menghabisi lawannya sebanyak 5 kali. Bahkan petarung itu dinobatkan sebagai petarung terbaik di dunia. Jika Bon mampu mengalahkannya, maka dengan sekejap Bon akan menjadi orang yang sangat kaya raya. Melihat Bon yang masih ragu, James pun memakai strategi lain. Yang mana ia akan menggunakan pacarnya sendiri untuk tidur bersama Bon, dan si pacar diminta James untuk merayu Bon agar mau ikut bertarung. Ketika Bon berduaan di kamar dengan si pacar, akhirnya terungkap fakta kalau Bon adalah sahabat baik suami si pacar ketika di penjara. Sayangnya suami si pacar kini telah tewas oleh segerombolan gangster, yang sebelumnya sudah dibayar oleh James. Di sini Bon menegaskan kalau ia datang ke sini memenuhi janjinya kepada suami si wanita, yaitu menyelamatkan dirinya dari James. Setelah itu Bon kembali menemui James. Di sini ia mengatakan kalau ia akan menjadi petarung James asalkan si pacar ikut bersamanya untuk sementara waktu. Terlihat James yang bimbang, namun karena Bon berjanji akan mengalahkan petarung terbaik dunia, akhirnya James mengiyakannya. Lalu kemudian si pacar dibawa ke tempat rehabilitas, agar bisa berhenti dari kecanduannya mengonsumsi barang haram. Jika si pacar sudah sembuh, Bon berjanji akan membawa si pacar menemui anak kandungnya. Di sisi lain James dan anak buahnya menghampiri seorang ketua mafia yang jauh lebih besar darinya bernama Jono. Diketahui Jono ini mempunyai sebuah organisasi untuk para petarung ilegal di seluruh dunia. Maksud James mendatanginya, yaitu untuk mendaftarkan Bon menjadi perwakilan petarungnya. Di sini James harus bertaruh $10 juta, namun James sama sekali tidak keberatan dengan taruhan tersebut. Malam harinya Bon dikejutkan dengan tewasnya si kakek pemilik kontrakan yang telah dihabisi oleh segerombol gangster. Bon pun masuk ke dalam rumah untuk menenangkan hati Ernie. Saat Bon terbangun ia dikagetkan dengan kemunculan James. Di sini James mengatakan kalau besok malam Bon harus melawan si petarung terbaik dunia. Namun tiba-tiba Bon menolak dengan alasan ia tidak berminat menjadi petarung James. Sontak James marah dan ingin menghabisi Bon karena dirinya sudah bertaruh $10 juta. Namun karena sadar James tidak akan mampu melawan, akhirnya James memutuskan untuk segera pergi. Malam harinya James yang sudah sangat kesal, ia menyuruh anak buahnya untuk segera menghabisi Bon. Dimulai dengan Hammerman dan beberapa anak buah James yang mendatangi pinball untuk mencari keberadaan Bon. Karena pinball tidak mau mengatakan apa-apa, ia pun dihajar habis-habisan oleh Hammerman. Beruntung saat itu Bon muncul lalu menghabisi semua anak buah James yang ada di sana termasuk Hammerman. Esok harinya James kembali mengirim anak buahnya untuk menghabisi Bon dan juga pinball. Saat masuk ke apartemen pinball, ternyata pinball dan Bon sudah siap dengan kedatangan mereka hingga tanpa ragu Bon dan pinball kembali membantai anak buah James. Setelah itu Bon mengambil salah satu ponsel milik anak buah James. Hingga saat James menghubungi anak buahnya, yang mengangkatnya adalah Bon. James yang sudah sangat kesal ia mengancam akan menghabisi Ernie serta anak asuhnya. Dan jika semua itu tidak ingin terjadi, maka Bon harus mengikutinya melalui GPS.
Dengan terpaksa Bond mengikuti arah GPS tersebut, hingga membawanya ke sebuah tempat milik organisasi Jono. Sehingga mau tidak mau Bond harus bertanding dengan si petarung terbaik dunia. Di sini Bond sempat bertanya mengenai semua kejahatan yang dilakukan James, karena selama ini Bond hanya berniat balas dendam untuk sahabatnya. James akhirnya mengakui semua kejahatannya, karena merasa dirinya dalam keadaan aman bersama kelompok Jono. Ternyata saat pengakuan itu James telah merekam semuanya, dan ia pun langsung mengirimkan rekaman tersebut kepada Pinball. Tanpa pikir panjang Pinball pun segera melaporkannya kepada polisi agar para polisi bisa segera menggerebek tempat tersebut. Tak lama datanglah si petarung terbaik di dunia menghampiri Bond hingga pertarungan dimulai. Di awal pertarungan mereka saling berusaha membaca pergerakan masing-masing. Merasa Bond cukup lumayan, si petarung terbaik melepaskan jasnya untuk kembali melanjutkan pertandingan. Namun pada akhirnya Bond tetap dapat mengunci si petarung terbaik, hingga membuatnya tidak berdaya. Namun kemudian Bond tiba-tiba menghentikan pertarungan itu dengan mengaku kalah. Secara otomatis si petarung terbaiklah yang dianggap memenangkan pertandingan tersebut, dan James harus kehilangan jutaan dolar. James yang merasa kesal, ia nekat menantang Bond untuk bertarung dengannya. Jono yang melihat hal itu, ia menyuruh anak buahnya untuk memberikan pedang kepada Bond agar pertarungannya seimbang. Namun Bond membuang pedang tersebut, dan hanya akan memakai sarung pedangnya saja. Pada akhirnya dengan sangat mudah inilah yang dilakukan Bond. Tak lama dari itu datanglah para polisi mengepung tempat tersebut, dan Bond langsung bergegas kabur. Beberapa hari kemudian, terlihat si pacar sudah keluar dari rehabilitas karena sudah dinyatakan sembuh. Ternyata anak yang selama ini diasuh oleh Ernie, adalah anak dari si pacar dan almarhum sahabat Bond ketika di penjara. Setelah semuanya kembali normal, Bond pun berpamitan untuk segera pergi. Sebelum itu, Bond memberikan uang yang sangat banyak agar si pacar dan anaknya bisa tinggal di sini. Ketika akan pergi, ternyata ada Pinball yang sedang menunggu Bond. Di sini Pinball mengajak Bond untuk kembali bertarung, namun Bond menolak karena mulai saat ini, ia memilih untuk pensiun dari dunia baku hantam, dan hidup dengan damai. Kemudian film pun tamat.